wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rusnani dengan NIM 2024011023. Saya adalah mahasiswa dari program studi agribisnis. Saat ini sedang mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila. Saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila. Berjalannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut karena kebijakan kurikulum yang berubah-ubah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pasal 2 di undang-undang yang sama terdapat pengawasan kembali bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi pasal 2 sistem pendidikan tinggi Indonesia berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung maksud semua menyelenggarakan pendidikan harus berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 5 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib membuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Oleh karena sudah tersurat dengan jelas dalam perundang-undangan, maka pendidikan Pancasila wajib diselenggarakan di perguruan tinggi sebagai mata kuliah tersendiri. Tidak bergabung dengan kuliah kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan yuridis dan politik. Secara historis, nilai-nilai Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri sebagai cocosan militerisnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan bangsa Indonesia. Pancasila melewati perjalanan sejarah yang panjang dari mulai zaman kerajaan sampai dengan disahkan di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, sumber sosiologi meliputi nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang memiliki oleh bangsa Indonesia tersendiri melalui sumber yuridis. Pendidikan Pancasila berdasarkan argumen bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan landasan dan sumber dalam bentuk dan menyelenggarakan negara hukum dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum. Adapun bentuk-bentuk Pancasila berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 38 atau Dikti atau Kep 2002 Pasal 3 Ayat 2 bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah penguasaan pendidikan berpikir, bersikap rasional dan dinamika, serta pandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa
Satu, agar memiliki kesempatan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Kedua, agar memiliki kesempatan untuk mengendali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pecahannya. Ketiga, agar mampu mengendali perubahan. Adapun secara spesifik, tujuan penyelenggarakan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafat negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan masyarakat. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.